إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah, dalam pelajaran tauhid yang sudah pernah kita pelajari sebelum Ramadan itu ada judul man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Di dalam keterangan itu Nabi memang ditekan saat itu untuk tidak mendakwahkan tauhid itu. Tetapi Nabi bertahan. Itulah yang disebut dengan a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Jadi begitu deklarasi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian ada yang tidak berkenan saat itu, yaitu orang-orang kafir Quraisy, karena merasa Tuhan mereka tidak boleh disembah dan diibadahi. Tapi Nabi ngotot. Panjang keterangannya, tapi intinya peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ujab. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu? Itu kan sangat mengherankan itu. Tuhan ini enggak boleh, ini enggak boleh, semuanya enggak boleh, kecuali hanya ilah yang satu. Intinya kalimat itu sekarang sampai pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita mencoba mengurai makna dari dua kalimat syahadat itu, baik tentang Allah maupun tentang Rasulullah. Sedikit sebelum saya masuk di bab yang sekarang ini, syahadat tentang Allah itu ada kalimat nafi dan itsbat. Nafi menyatakan tidak, itsbat menetapkan. Kalau kemarin ada sidang itsbat berarti menetapkan. Yang dinafikan adalah segala bentuk yang diilah selain daripada Allah, yang dituhankan, bahasa populernya begitu, kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian syahadat tentang Rasulullah ada 5 poin. Pertama adalah al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Nah ini, kalau sudah percaya bahwa hakikatnya Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah, hakikat kemanusiaannya sama dengan manusia pada umumnya. Kebutuhan biologis, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan keamanan dan sebagainya itu. Jadi Nabi jangan ditarik, dikeluarkan dari komunitas manusia. Nanti akidah kita bisa keliru kalau begitu gitu ya. Yang kedua adalah nusaddiquhu fima akhbara, membenarkan yang dikabarkan oleh Nabi. Yang ketiga nuti'uhu fima amara, mentaati yang diperintah. Yang keempat wa natruku manaha anhu wa zajar, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, nah ini yang penting, wa na'budullaha bima syara'a, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Oh, kalau begitu ibadah makhluk tidak boleh modifikasi sendiri. Dalam tauhid tidak. Karena di situ ada wa na'budullaha bima syara'a.
beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan. Nanti kita temukan beberapa pokok pikiran dari 5 itu dalam kitab ini. Nah, sekarang saya mau menjelaskan al-khawfu minasyirki. Takut jangan sampai berbuat syirik. Setengah menit saya cerita dulu sebelum masuk di ini. Di sepanjang, karena rumah saya sepanjang, saya pernah diminta memberi kajian tauhid di guru-guru. Standarnya pendidikannya mereka S1 bahkan S2 ya. Ada kira-kira 70 orang Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustadzah. Saya tanya, antum semuanya sebagai Ustadz, sebagai Ustadzah, apa yang dikhawatiri terhadap masa depan adik-adik dan anak-anak kita? Pertanyaan itu saya berikan kepada Pak Guru, Bu Guru itu ya. Nah, sekarang saya sampaikan di pengajian ini. Jawabannya macam-macam. Ada yang lapangan pekerjaan, ada yang narkoba, kekhawatirannya itu. Ada yang masuk di perguruan tinggi. Maksud saya, tidak satu pun yang menjawab di antara mereka. Yang saya paling khawatir itu nanti anak-anak ini terjebak dalam perbuatan syirik, Pak. Tidak ada. Nah, baru tak urai. Nah, ini sekarang saya mau uraikan. Kalau jenengan setuju nanti bisa menguatkan tema tauhid ini itu. Kalau tidak setuju kan bisa dimajukan ke kita. Judulnya tadi adalah al-khawfu minasyirki. Sepanjang-panjang hidupnya manusia muslim itu harus ada dalam pikirannya kekhawatiran jangan sampai saya dan seluruh orang yang terkait dengan saya itu terjebak dalam perbuatan syirik. Pertanyaannya begini, seberapa jauh efek negatifnya ketika masyarakat atau individu itu terjebak dalam perbuatan syirik? Itu yang dibahas. Seberapa parah itu loh. Kalau masyarakat itu berbuat banyak kesyirikan. Maka ada judul al-khawfu minasyirki. Dimulai dari pikiran tauhid ini dimajukan karena syirik itu adalah dosa yang sangat besar dibandingkan yang lain-lain. Kajian yang Sabtu kedua sudah dibahas. Mengapa syirik itu kategori dosa yang paling besar dan tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Dibandingkan dengan kalau syirik itu ya, itu menyangkut hakullah, haknya Allah. Tapi kalau dosa selain syirik itu menyangkut haknya manusia. Jadi kalau orang mencuri, yang dicuri itu duitnya manusia. Orang membunuh itu yang dibunuh itu manusia. Orang berzina itu yang dizinai manusia. Nauzubillah min dzalik. Tapi orang syirik menyangkut tentang haknya Allah. Jadi ada hadis yang menyebutkan ada haqqullah 'alal ibad, ada haqqul ibadi 'ala Allah. Ada haknya Allah yang merupakan kewajiban manusia dan ada haknya manusia yang merupakan kewajiban Allah. Nah, sekarang haknya Allah adalah kalau haknya Allah itu kewajibannya manusia. Haknya Allah adalah untuk diibadahi dan tidak boleh berbuat syirik. Maka dalam kitab tauhid ini yang dimajukan surat An-Nisa yang kita semuanya sudah hafal. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik tapi mengampuni dosa selain syirik kalau Allah apa? Menghendaki. Jadi titik tekan kita adalah kalau dosa selain syirik itu ala masyiatillah, atas kehendak Allah. Tapi kalau kemudian selain dan syirik itu tadi, dosa syirik tadi adalah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah ketika dibawa sampai apa? Mati. Saya selipkan sedikit, Pak. Apakah dalam keimanan kita besok itu orang Islam dijanjikan akan dapat syafaatnya Rasulullah? Jawabannya? Halo?
Ya, santai aja Pak, boleh. Jawabannya iya. Tapi itu bisa terhalang ketika orang itu kemudian mati membawa dosa apa? Syirik. Bisa terhalang. Dalam Fathul Majid ada keterangan hadis likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu diberi oleh Allah doa yang sangat istimewa. Fataja'alu kullu nabiyyin da'watahu, dan tiap-tiap nabi sudah menggunakan doa ini, cuma nggak diterangkan gitu. Nabi ini apa, nabi ini. Wa inni, dan saya Muhammad ihtabatu da'wati li ummati syafa'atan yaumal qiyamah. Doa yang sangat istimewa itu akan saya pakai, saya gunakan besok untuk Allah, memohonkan kepada Allah agar umatku mendapatkan apa? Syafaat. Wa hiya na'ilatun insyaallah man mata la yusyriku billahi syai'an. Dan itu akan diperoleh oleh umatku ketika umatku mati tidak membawa dosa dari syirik. Inilah yang dimajukan oleh penulis kitab Tauhid ini, bahwa syirik itu adalah penghalang dan itu adalah dosa besar. Maka setiap individu di benaknya harus ada kekhawatiran jangan sampai berbuat syirik. Satu, ya. Dua, Nabi siapa Pak yang disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Ibrahim. Kalau saya pancing panjenengan dengan pertanyaan, doa apa yang siang dan malam dipanjatkan kepada Allah oleh Nabi Ibrahim berkaitan dengan tauhid itu? Ya, kalau kita tidak berdoa seperti itu, kalau tidak khawatir seperti kekhawatirannya Nabi Ibrahim, rasanya kok kurang tepat. Bukan hanya kurang tepat ya, tapi level kita itu kan jauh dibandingkan Nabi Ibrahim. Toh Nabi Ibrahim punya kekhawatiran ini. Adik-adik kalau membawa HP yang ada Qurannya bisa diikuti ya. Surat Ibrahim ayat 35 dan 36. Yang 36 itu ada argumentasinya, ada alasannya Nabi Ibrahim. Yang 35 saya potong ayatnya agak panjang, yang terkait dengan ini saja yang kita ambil. Apa doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah apa? Berhala. Apa alasannya Nabi Ibrahim? Atau sebelum itu ya? Al-asnam itu bisa benda Pak? Berhala itu bisa benda? Bisa benda? Bisa barang, bisa orang, satunya lagi apa? Uang, bisa uang. Saya ulangi lagi. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah dalam surat Ibrahim itu, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Pertanyaan saya tadi, berhala itu bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, ya. Sekarang saya balik ke sini. Kita serius nggak memohon kepada Allah jangan sampai anak cucu kami itu kemudian menyembah berhala? Pernah berdoa begitu? Padahal level kita sama Nabi Ibrahim bagus siapa kira-kira kualitas imannya? Oh, nggak usah ditanya, sudah mengerti. Lebih tinggi siapa? Lebih rendah? Nabi Ibrahim serius nggak berdoa kepada Allah seperti begitu? Serius. Kita? Ya, kembali ke masing-masing. Yang 36 itulah alasannya. Apa alasannya Ibrahim? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, dengan menyembah berhala tadi banyak orang tersesat. Oh, kalau begitu, kalau kita ini ingin lurus-lurus saja sebagai individu anggota masyarakat, kita jangan sampai terjebak dalam perbuatan apa? Jadi, coba saya pancing dengan pertanyaan. Lebih bahaya mana sih Pak, orang terpapar COVID-19 dengan terpapar syirik itu Pak?
Lebih menggema mana kemarin? Covid sama syirik, Pak? Kalau Covid itu kemudian orang qadarallah, Allah mentakdirkan wafat, itu musibah kecil. Tapi kalau orang syirik kepada Allah, padahal dia sudah menyatakan syahadat, lalu mati dengan kesyirikan, musibah kecil apa musibah besar ini, Pak? Besar. Maka menurut saya itu harus meneriakkan mana tauhid, mana syirik, mana tauhid, mana syirik. Bisa masuk di berbagai level masyarakat, Pak, antara tauhid dengan syirik ini, Pak? Bisa. Bisa masuk di rumah tangga kita, bisa di kantor kita, Pak, bisa di institusi di mana kita bekerja. Saya mau tanya, bisa ke Mandalika, Pak? Tapi nggak enak saya tanya begitu ya. Iya. Jadi makanya serius Nabi Ibrahim tadi, ya Allah jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Alasannya tadi banyak orang tersesat. Yang tersesat apanya, Pak? Akidahnya saja, pandangan hidupnya bisa tersesat, cara pengelolaan duit ekonominya bisa tersesat, Pak. Mengelola jabatan yang Allah berikan kepada orang itu bisa keliru. Berarti ada kemungkinan tersesat individu nggak orang itu? Ada kemungkinan bisa orang itu tersesat secara kolektif bareng-bareng di masyarakat? Bisa. Inilah maka ada judul Al-Khawfu Minasyirki. Takut jangan sampai berbuat apa? Syirik. Mudah-mudahan tidak berlebih-lebihan, tapi saya ada argumentasinya. Dalam kitab Firqatun Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, coba saya selipkan di sini untuk menambahi keterangan ini. Syirik itu, Pak, mengapa kok ada kekhawatiran Nabi Ibrahim tadi? Satu, dalam kitab yang lain judulnya Mafasidus Syirki wa Adraruhu, bahayanya syirik dan kerusakannya. Nanti yang ngukur panjenengan itu kebenarannya. Ya, satu, ihanatun likaramatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Coba saya cek, bukan saya tes tapi saya cek. Di antara sekian banyak makhluknya Allah itu yang paling mulia harkat dan martabatnya siapa, Pak? Makhluknya Allah sekian banyak itu loh. Yang paling mulia itu siapa? Ya, individu kan, makhluknya Allah. Apakah manusia? Apakah jin? Apakah malaikat? Apakah binatang? Apakah tumbuh-tumbuhan? Jawabannya? Oh, jelas manusia. Oh, kalau begitu yang diamanai Allah untuk mengelola dunia ini siapa? Ketika manusianya baik, ada jaminan kemudian masyarakat ini akan jadi baik, Pak? Nah, kalau kita ini sepakat bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling mulia, lebih-lebih orang yang bertauhid kepada Allah, bersyahadat tadi. Kalau tadi saya mengemukakan bahwa orang syirik itu adalah ihanatun likaramatil insan, bisa merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Kita kasih ilustrasi, ini keterangan saya, karangan saya sendiri. Ini ada manusia ya, bergelar S1, S2, S3, ya, diwisuda dengan begitu bangganya, publikasikan di mana-mana. Apalagi mohon maaf, ini tidak menyangkut siapa-siapa. Ada kalanya orang yang demikian itu juga punya jabatan. Ini manusia sudah sangat terhormat dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Dalam surat Al-Isra dikatakan walaqad karramna bani Adam. Itu bukan orang Islam aja, Pak, bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa fadalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan anak Adam itu, ya, kami angkut mereka di darat, di laut, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhlukku yang lain. Betul, Pak? Jadi manusia ini posisinya sangat apa? Mulia. Saya tanya, kalau ada ini ilustrasinya orang yang itu tadi, Pak, ya, lalu di sini mohon maaf,
ini karangan saya sendiri, ada duit 2 miliar. Mulia mana antara manusia dengan duit 2 miliar ini, Pak? Kalau ini susah, kalau saya tanya jenengan pilih manusianya apa milih duitnya? Kalau 2 miliar kurang besar bisa dinaikkan menjadi 5 miliar, Pak. Mohon dicernak dengan jujur ya. Ini orang sudah strata pendidikannya sangat tinggi tadi, plus dia punya jabatan, duit 5 miliar digeser kepada orang ini. Pak, tak kasih 5 miliar. Tolong sampean ngomong begini untuk menguatkan posisi saya. Yang diomongkan ini nggak benar, berlawanan dengan ilmunya, berlawanan dengan hati nuraninya, berlawanan. Lalu dia ngomong demi dia dapat apa? Miliar. Pertanyaannya, mulia manusia apa mulia duitnya? Coba panjenengan cerna itu. Dia merendahkan dirinya, lebih memuliakan siapa tadi? Ada nggak begitu di masyarakat, Pak? Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Dalam masjid. Apa luar dalam? Inilah yang saya sebutkan ihanatun likaramatil insaniyah, bahwa syirik itu merendahkan harkat dan martabatnya manusia itu sendiri. Kalau itu kurang jelas, saya buat ilustrasi lagi. Mas, Pak, ini ada duit 5 miliar. Ini ada seseorang yang punya kemenangan gitu. Lalu ditawari dengan 5 miliar. Orang ini tanya, duit apa, Mas? Ya untuk Bapak. Terus, Pak, tolong Pak, yang salah sampean buat benar, yang benar sampean buat salah. Atau yang kalah sampean gawe menang, yang menang sampean gawe kalah. Orang ini jawabnya begini, oh enggak bisa, saya ini manusia, dan saya manusia ini bersahadat, dan saya ini dulu S1, S2, S3. Apa artinya saya disuruh berpikir yang rasional, objektif, ilmiah? Apa artinya saya bersahadat? Bawa pulang duitmu, enggak bisa. Yang kalah ya tetap kalah, yang menang tetap menang, yang salah ya salah, yang benar benar. Sorry aja. Kalau orang ini jawabnya begitu, Pak, pertanyaan saya kepada kita yang hadir ini tauhid apa syirik? Halo? Ini kalau tadi jenengan ngantuk enggak nyambung loh, Pak. Ini tauhid apa syirik? Duit 5 miliar ditolak ya. Ini tetap bersikukuh, istiqomah di dalam kebenaran. Yang kalah ya kalah, yang menang ya menang, yang salah ya salah, ya benar ya benar. Sorry Mas, enggak bisa saya digitu-gitu kan. Mulia enggak, Pak? Ini martabatnya manusia. Dibandingkan duit berapa tadi? 5 miliar. Kalau kurang besar sampai naikkan sendiri, Pak, nanti Pak dunia. Ya. Sekarang dibalik. Ini ada orang yang punya kewenangan itu tadi. A bisa menjadi B, B bisa menjadi C. Digeser duit 5 miliar. Pak, ada duit 5 miliar. Untuk apa? Untuk Bapak. Terus minta tolong, ya itu tadi Pak, yang kalah buat apa? Menang, yang menang buat kalah, yang salah buat benar, yang benar buat salah. Orang ini jawabnya begini. Beres. Tapi jangan masukkan di rekening saya semuanya, nanti kewenangan PPATK. Sekian persen istri saya, sekian persen tetangga saya malahan sudah saya beritahu. Lalu orang ini memainkan itu di kekuasaan tadi, kewenangannya, demi dia memperoleh berapa tadi, Pak? Pertanyaan saya, ini tauhid apa syirik? Yang kedua tadi, masyarakat kita lebih banyak yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Kalau kita, yang mana tadi Pak? Kita yang mana? Ya. Inilah yang saya katakan bahwa syirik itu ihanatun likaramatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia, lebih memuliakan benda dan apa? Barang tadi. Bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang. Sehingga ada judul al-khaufu minasyiriki tadi.
harus takut jangan sampai berbuat apa? Syirik. Kata Nabi Ibrahim dalam doanya tadi, banyak orang tersesat karena itu. Nah, inilah maka sebenarnya kalau jenengan tarik dalam konteks kekinian 2022, sebenarnya kesepakatan kita, mohon maaf ini bukan politik praktis, kesepakatan kita berbangsa dan bernegara, ketuhanan yang Maha Esa itu bagi umat Islam apa itu Pak? Rumusan ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Semula kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 22 Juni 1945 Piagam Jakarta. Lalu ada saudara-saudara kita yang juga keberatan. Lalu tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU akhirnya ya sudahlah sepakat demi keutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Lalu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dirubah menjadi apa? Ketuhanan yang maha. Itu tauhid apa bukan bagi umat Islam? Tauhid. Mudah-mudahan tidak paham. Andai kata saya itu jadi presiden dan presiden itu jadi saya, dan itu tidak mungkin. Perhatikan kalimat saya Pak, yang salah mohon diluruskan. Maka begitu saya dilantik pertama kali, 100 hari masa jabatan saya, program kerja yang saya panggil dulu adalah Pak Ustadz, Pak Kiai dan para habaib. Wahai Pak Ustadz, Pak Kiai, para ulama, para habaib, negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya adalah Pancasila, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bagi kita umat Islam, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Tolong buat rumusan tentang kitab-kitab tauhid dengan mazhab yang bermacam-macam. Nanti saya sosialisasikan, dan kebijakan saya selama 5 tahun selalu ditekankan pada nilai-nilai tauhid. Adik-adik, anak-anak mulai dari TK sampai perguruan tinggi dan semua profesional di berbagai BUMN akan saya tekankan masalah itu semuanya. Kalau begitu ganteng nggak Pak kira-kira Pak? Gimana caranya bisa begitu Pak? Ya itu tadi. Andai kata saya jadi presiden dan presiden itu jadi apa? Saya. Jadi sebenarnya umat Islam itu punya pikiran terhadap perkembangan masyarakat itu, Pak. Tinggal mau apa tidak, ya. Pikiran yang mana Pak untuk diuraikan? Ya itu tadi, la ilaha illallah. Kalau dalam konsep kita bermasyarakat berbangsa tadi adalah ketuhanan yang maha apa? Esa. Jangan dipelesetkan Pak. Keuangan yang maha kuasa. Tapi ketuhanan yang maha esa. Inilah pikiran besarnya tauhid itu di situ. Orang yang bisa memainkan tadi demi dia memperoleh 5 miliar. Kalau itu kaitannya dengan syirik, mudah-mudahan tidak tersinggung karena bukan kita. Itu namanya asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Itu bukan bahasanya ABG Pak, bahasa kitab. Kok bisa syirik dalam bercinta Pak Ustaz? Uraiannya begini. Apa betul orang yang sudah beriman itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah? Jawabannya? Kita ini mencintai Allah dan mencintai Rasulullah? Iya apa tidak? Kalau mencintai Allah dan mencintai Rasulullah kaitannya dengan mencintai benda dan barang dunia, posisinya bagaimana Pak? Andai kata cinta itu bisa dipresentasi, berapa persen mencintai Allah dan Rasulullah, berapa persen mencintai harta benda dan dunia? Andai kata bisa dipresentasi, apakah ini 90%, ini 10%? Apakah 100% mencintai Allah dan Rasulullah, kemudian ini enggak uman? Yang ada di pikiran tauhid 100% mencintai siapa? Mencintai selain daripada Allah menurut yang disyariatkan oleh Allah. Nah inilah yang saya sebutkan doanya Nabi Ibrahim tadi. Kemudian saya tambahi keterangan dalam Firqatun Najiyah
bahwa syirik itu ihanatun likaromatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Itu mafasidus syirki, kerusakan daripada syirik dan madharatnya syirik. Yang kedua, madharatnya syirik, wikrul khurafat wal abatil, timbul berbagai khurafat dan kebatilan. Akalnya itu sudah dirusak oleh khurafat dan kebatilan itu, Pak. Pikiran sehatnya, pikiran cerdasnya sudah gak jalan, dikalahkan dengan itu semuanya. Saya boleh memberi contoh, Pak? Kalau tidak boleh, wabillahi taufiq wa hidayah. Saya pernah ditanya orang sekian tahun yang lalu itu ya, sebelum Covid kira-kira. Tidak tahu jenengan kalau ditanya jawabannya gimana. Ini saya mau menerangkan tentang akalnya tadi tidak jalan. Wikrul khurafat wal abatil, itu bahasanya kitab. Jadi sarang daripada khurafat dan kebatilan. Ya, karena akalnya itu sudah kalah dengan khurafat itu. Sehingga pikiran sehatnya, pikiran cerdasnya menjadi tidak jalan. Saya beri contoh. Ada seorang ibu tanya sama saya, Ustadz, saya mau pindah rumah. Ya, alhamdulillah rumah baru, Bu. Nggih. Lalu tanya sama saya membawa tanah dan air dari rumah yang lama boleh nggak, Ustaz? Loh, jenengan kok tertawa itu? Ini serius, Pak. Boleh nggak, Pak? Loh, ini saya pindah rumah, Ustaz. Lalu saya disuruh oleh orang-orang itu membawa tanah dan air dari rumah yang lama, boleh nggak? Saya jawab gini, ya boleh, Bu. Kalau misalkan di sana itu belum ada pipa PDAM, lalu sumurnya itu airnya nggak bagus, dengan ambil dari air dari rumah yang lama itu nggak apa-apa itu. Apalagi mungkin tanahnya di sana itu masih ada yang belum sempurna, lalu ambil dari tanah. Oh enggak, Ustaz, bukan begitu. Katanya orang-orang itu saya disuruh ngambil tanah itu cuma 1 cetok gitu loh, Pak Ustaz. Lalu mengambil air itu cuma 1 ciduk saja dibawa ke sana gitu. Karena pikirannya orang-orang rumah yang lama itu rumah yang penuh dengan apa? Barokah, ada keberkahan ya, dikeramatkan. Dulu anak cucunya itu sukses pindah dari rumah yang pertama itu tadi. Nah, supaya saya juga sukses itu saya suruh bawa tanah sama air dari sana. Boleh, Pak? Tapi ada nggak begitu? Itu akalnya itu sudah kemasukan khurafat nggak kalau begitu, Pak, kira-kira, Pak? Inilah yang wikrul khurafat wal abatil. Terus saya terangkan, loh Bu, barokah itu ada. Termasuk air itu juga begitu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak. Kami turunkan air dari langit itu yang ada berkahnya. Itu yang dawuh Allah dalam surat Qaf. Memang ada, air itu ada barokahnya. Tapi maksudnya apa? Kathratul khair wa tubutuhu kathirul manafi. Ya, banyaknya kebaikan dan kebaikan itu mengalir terus, itu namanya keberkahan. Dan kathirul manafi, banyak manfaatnya, itu namanya barokah. Lalu saya beri perbandingan, Quran juga begitu. Quran itu ada barokahnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang saya turunkan kepadamu Muhammad itu ada berkahnya. Nah, itu ada. Maksudnya apa itu? Hadzal kitabun nafi' linnas, kitab itu bermanfaat buat manusia. Lah, air tadi maknanya ada berkahnya begitu. Tidak kemudian jenengan itu ngambil cuma apa tadi, Pak? 1 ciduk, kemudian tanahnya ngambil 1 cetok supaya dapat apa? Barokah. Saya tanya kepada ibu yang tanya saya tadi, kok begitu sih, Bu? Ustaz, katanya itu nasihat dari dukunnya itu loh. Tambah salah berapa kali? 2 kali. 1, salah pemikiran berkaitan dengan keberkahan-keberkahan itu tadi. Yang kedua, salah kedua mempercayai ucapannya siapa?
dukun. Kira-kira perdukungan di 2022 ini masih ada nggak Pak? Mandalika. Yes, sampai cari sendiri Pak, bukan. Inilah yang harus diterangkan kepada umat dan masyarakat itu. Ya. Kalau mereka tidak berpegang teguh kepada akidah, lisannya sih sudah syahadat. Tapi kan penjabarannya, uraiannya berkaitan dengan syahadat itu yang selalu dibahas, gitu loh. Kita tinggal Pak, itu tadi. Saya lanjutkan. Nabi siapa yang putranya itu banyak, kemudian zahirnya bapaknya itu sepuh, lalu disuruh datang semuanya, suruh pulang. Ketika anaknya sudah pulang semuanya, pertanyaannya kepada anak-anaknya yang hadir saat itu apa? Apakah kita punya pikiran seperti begitu kira-kira? Nabi siapa Pak? Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi bapaknya sudah zahirnya itu tidak lama lagi. Ketika anaknya sudah datang semuanya, satu pertanyaan. Kalau nanti bapak sudah nggak ada, kamu itu menyembah siapa? Itu kekhawatiran terhadap akidahnya anak-anak enggak Pak? Kekhawatiran terhadap akidahnya anak-anak. Jangan sampai kemudian bapaknya ketika tidak ada, akidahnya itu kemudian lepas. Lalu bapaknya dapat jaminan dari anak-anaknya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, tidak usah khawatir. Kita semuanya putra-putrinya ayah itu tetap menyembah Allah, ilah yang satu, ilahnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan kami berserah diri kepada Allah. Kalau begitu bapaknya itu ketika meninggal dunia ada ketenangan Pak? Karena ada jaminan dari putra-putrinya tadi. Iya, mestinya kita juga begitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Saya dan kita semuanya itu adalah orang yang sudah bersyahadat. Betul Pak? Tak pancing. Siapa musuhnya Nabi Muhammad yang nomor wahid saat itu? Saya menjawab, Abu, jangan dipleset no Pak. Abu Jahal Pak ya. Saya tanya, Abu Jahal itu tidak bisa membaca syahadat apa tidak mau? Tidak mau. Betul Pak? Dua. Andai kata Abu Jahal itu mau membaca syahadat, kira-kira fasih mana antara Abu Jahal sama sampean? Fasih Abu Jahal. Fasih Abu Jahal. Pertanyaan ketiga, mengapa Abu Jahal tidak mau membaca syahadat? Jangan dijawab, tidak tahu Pak, tanya saja sama Abu Jahal sendiri. Jadi saya pada menjawab gengsi. Di sini ada banyak keterangan. Paling gampang dan gampang populer di tengah-tengah masyarakat karena tidak dapat hidayah dari Allah. Susah apa itu? Nanti di bab 18 dalam kitab ini diterangkan ketika Abu Thalib menjelang wafat. Nabi datang ke situ, lalu Nabi membimbing, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajulaka biha indallah. Paman, lafalkan la ilaha illallah. Tapi tidak mau, tidak muni la ilaha illallah. Jadi argumentasi yang pertama adalah tidak dapat hidayah dari Allah. Yang kedua, kata panjenengan gengsi. Ini orang yang punya kedudukan, martabat tinggi di tengah-tengah komunitas masyarakat Arab jahiliyah, tapi disuruh mengikuti Muhammad yang notabene anak baru kemarin sore. Betul Pak ya? Saya tarik di 2022. Kalau orang bergengsi-gengsian kemudian tidak menerima kebenaran, boleh nggak Pak sekarang itu begitu? Atau begini, apakah boleh kita itu mengikuti sesuatu yang benar walaupun sesuatu yang benar itu datangnya dari orang yang tidak biasa benar? Bingung.
Apa boleh kita mengikuti sesuatu yang benar walaupun sesuatu yang benar itu datangnya dari orang yang tidak biasa benar? Bisa, boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Yang diikuti orangnya apa benarnya? Benarnya. Abu Jahal ini tidak menonjolkan sisi kebenarannya, tapi gengsinya saja. Saya kok disuruh ikut Muhammad. Orang Muhammad itu kata orang Jawa itu ngenger saya mulai dari kecil. Itu kalau Abu Thalib. Jadi kalau ada orang gengsi-gengsian itu hidayah nggak bisa nembus sama orang itu. Tetangga kita, mohon maaf, ada orang yang status sosialnya rendah. Mohon maaf, ekonominya juga rendah. Pendidikannya juga rendah. Ngomongnya benar, boleh didengarkan Pak? Boleh. Boleh. Harus. Ini pikiran tauhid. Kalau tidak pikiran tauhid tidak begitu. Oh, kalau begitu kita ini harus open, terbuka. Siapa saja ngomong benar harus kita terima. Jawabannya iya. Dan mohon maaf, pikiran begitu itu kadang-kadang belum tersosialisasikan dalam dunia politik. Tak kasih contoh. Ini tidak menyangkut siapa-siapa, tapi memberi pengertian aja. Artinya partai kecil. Tapi partai kecil ini punya calon cukup bagus. Apakah calon kepala daerah, apa calon kepala negara. Visi misinya jelas, track recordnya baik, pendidikannya juga cukup bagus, bahasa asingnya bisa diandalkan, akidah bagus. Tapi partainya gurem. Ini ada partai besar, tapi punya calon tidak berimbang dengan ini. Ya, jauh performanya di bawah yang tadi. Pertanyaan saya, apakah partai besar ini mau mendukung partai yang kecil? Mas, calonmu bagus, supaya masyarakat kita ini baik, bangsa dan negara ini baik, mari tak dukung supaya itu orang yang baik ini jadi pemimpin itu. Sudah begitu Pak kira-kira Pak? Gengsi. Saya mau ngomong wani pira gak mentolo saya. Jadi jangan dikira tauhid itu, syahadat itu cuma di masjid saja Pak. Tapi kalau itu tersosialisasi di masyarakat dengan begitu, lalu diimplementasikan dengan begitu, karena pikiran tauhid itu siapa yang ngomong benar kita ikuti. Maka saya tanya tadi, Abu Jahal itu tidak mau menerima Nabi Muhammad, salah satu alasannya apa tadi? Gengsi. Jadi gengsi itu hidayah nggak bisa nyambung, menolak, karena bukan dari komunitasnya kebenaran itu tadi. Cuma saya mau tanya begini, rada berat, tapi insya Allah betul. Siap menjawab Pak? Ya. Kalau tidak siap, wabillahi taufiq wal hidayah. Orang sekarang kalau sudah mau la ilaha illallah tapi masih syirik, sama enggak dengan Abu Jahal? Saya ulangi, orang sekarang ini tidak menyangkut siapa-siapa Pak, ini pengertian. Sudah mau syahadat tapi masih syirik, sama enggak dengan Abu Jahal? Sampai pikir Pak, Abu Jahal tadi mau enggak? Oh, saya tadi belum tuntas. Tidak mau tadi alasannya satu, tidak dapat hidayah. Yang kedua tadi apa? Gengsi. Yang ketiga, berat meninggalkan sesembahan selain daripada Allah. Maka dalam surat Sad itu kan ada reaksi itu ya. Ada reaksi, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Aja'alal alihata ilaha wahid, inna hadza la syai'un ujab. Ini ada keterangannya panjang Pak, tapi saya nggak terangkan ini. Jadi reaksinya orang-orang tokoh-tokoh kafir saat itu, mengapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu. Nah, orang sekelas Abu Jahal itu tadi tidak mau melafalkan la ilaha illallah, bukan tidak bisa. Pertama tidak dapat hidayah, yang kedua kata panjenengan gengsi, dan yang ketiga adalah berat meninggalkan sesembahan-sesembahan yang lain. Betul Pak ya? Nah, baru sekarang pertanyaan saya, kalau orang sekarang mau sudah syahadat tapi masih syirik, sama enggak dengan Abu Jahal? Lebih? Jangan pilih, sama atau lebih parah? Lebih parah.
Mending siapa? Loh, mending Abu Jahal. Ini muni la ilaha illallah saja nggak mau. Konsekuen kan dia? Kenapa Abu Jahal? Loh, kalau sudah syahadat kan saya nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini tadi kan? Iya, ya itu saya yang berat. Muni saja nggak mau. Nah, orang sekarang muni syahadat la ilaha illallah, naudzubillah min dzalik, tapi masih syirik. Sama nggak sama Abu Jahal? Sama atau lebih parah? Lebih parah. Ya kalau lebih parah disimpan aja tapi tidak usah dicari orangnya, Pak. Nah, disitulah, coba saya, disitulah. Apakah kita ini sudah bersyahadat? Naudzubillah min dzalik. Ada kemungkinan masih terkontaminasi dengan kesyirikan. Minimal syirik yang paling rendah, paling kecil. Masih ada kemungkinan? Nah, jangan percaya atau tidak, itu saya aturi sebuah hadis sebelum wabillahi taufiq wal hidayah. Satu ketika, tolong dinalar hadis ini. Dan itu tidak satu, tidak dua hadisnya. Santai-santai Nabi Muhammad bilang gini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya adalah syirik tapi kategorinya kecil. Pertanyaan saya kepada kita yang hadir, yang dimaksudkan Rasulullah alaikum atas kamu semuanya itu siapa? Jawabannya? Saya ulangi kalimatnya pakai bahasa Indonesia. Sesuatu yang saya paling khawatirkan menimpa kalian semuanya adalah syirik tapi kecil. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Pertanyaan saya, yang dimaksudkan alaikum kamu semuanya itu siapa dalam hadis itu? Jawabannya? Umatnya, termasuk kita. Apakah kita sudah ada ketika Rasulullah dawuh begitu? Maka cermati kalimatnya, alaikum atas kalian semuanya. Berarti siapa? Kecuali kalau bahasanya Rasulullah akhwafu ma akhafu ala ummati. Kalau ala ummati termasuk kita semuanya Pak ya. Tapi kalau alaikum atas kalian semuanya, siapa maksudnya? Siapa Pak? Sahabat. Karena yang waktu itu yang diajak bicara Rasulullah langsung siapa? Berarti sahabat dikhawatiri enggak oleh Rasulullah ada kemungkinan kena penyakit riya tadi, kecil tadi? Dikhawatiri enggak? Apakah kita boleh ngomong begini? Itu kan sahabat Pak yang dikhawatiri, bukan kita itu. Boleh Pak? Sahabat saja yang sudah notabene-nya kayak begitu, as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu lagi pertama kali masuk Islam minal muhajirin wal ansar, masih dikhawatiri oleh Rasulullah kemungkinan kena penyakit apa? Syirik tapi apa? Kecil. Kalimat berikutnya, apalagi kita. Terus sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya Nabi, apa yang dikhawatiri Nabi menimpa kita semuanya? Asyirkul asghar. Syirik tapi apa? Kecil. Berarti orang yang sudah syahadat, yang sudah sholat, yang sudah begini, ada kemungkinan naudzubillah kena penyakit yang syirik tadi enggak Pak? Syirik kecil tadi. Di dalam hadis yang lain Nabi memberi contoh, rajulun yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang yang sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Kalau tidak dilihat, biasa-biasa saja. Kalau dilihat, itu kemungkinan menimpa saya enggak? Menimpa kita semuanya enggak? Berarti orang yang sudah bersyahadat kemungkinan tersusupi penyakit yang riya tadi. Syirik tapi apa? Kecil. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Mana Pak yang pelaksanaannya tidak bisa disembunyikan? Dari 5 tadi. Saya ulangi, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Mana yang pelaksanaannya ibadah itu tidak bisa disembunyikan? Apakah salat orang bisa salat sendiri? Orang lain tidak tahu, bisa enggak? Disembunyikan.
Orang sholat itu loh bisa sholat sendiri disembunyikan, tidak ada orang lain tahu, bisa toh? Orang zakat bisa nggak orang zakat itu disembunyikan, tidak tahu dari mana tadi? Tahu? Bisa Pak? Puasa ini ada nggak? Bisa disembunyikan? Bisa. Makanya kata teman-teman puasa itu tidak ada kontrol sosialnya. Nggak ada yang bisa membedakan orang ini puasa apa enggak. Nggak ada tanda-tandanya Pak. Berarti yang tidak bisa disembunyikan apa? Haji. Oleh karena itulah haji orang itu melafalkan setelah ihlal talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, dan saya datang bukan untuk syirik kepadamu. Kalau syirik itu kena ngapain? Dibatalkan nilai pahalanya. Ya, itulah sehingga para ulama merumuskan fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil Islam. Maka syahadat dengan maknanya itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Saya menghargai ketika orang melafalkan la ilaha illallah, dan saya menghargai ketika orang menulis kalimat la ilaha illallah, tapi tidak cukup hanya dilafalkan, tidak cukup hanya ditulis, harus dicari maknanya syahadat itu apa, baru syahadat itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, paling tidak mempelajari kitab ini ada 67 judul yang sudah saya terangkan. Dilalatut tauhid, dalil-dalilnya. Yang kedua fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, keistimewaan tauhid dan dosa yang bisa diampuni. Yang ketiga adalah man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti dia itu akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Pada pagi hari ini saya menerangkan al khaufu minasyirki, takut jangan sampai berbuat syirik. Kalau dilanjut nanti lain kali kita membahas tentang ad-du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah, kewajiban untuk mensosialisasikan kalimat la ilaha illallah itu. Baru berikutnya tafsir tauhid wa syahadatu alla ilaha illallah, uraian mengenai tauhid. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barakah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.